Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Yang pulihkan saudara saya, pulihkan hidupku. Puji Tuhan, dia sadar pada saat itu. Dan ibu mengatakan, mereka tak bisa nganggur. Belum saatnya, Bu. Nah, pada saat itu, kemudian Yesus cek. Mereka nggak, Yesus katakan pada pelayan itu, isi tempayan-tempayan penuh dengan air. Nah, itu mengisi tempayan dengan air, dan kemudian membawa ke pembelai itu. Ketika dalam perjalanan, dalam perjalanan itu, air itu berubah menjadi anggur. Selamatlah perkawinan itu. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat karena ada Yesus hadir di perkawinan itu. Kenapa Yesus hadir? Yesus diundang. Iya kan? Coba ayat terkadang. Yesus diundang, Yesus dan muridnya diundang. Maka itu Yesus hadir. Kok Yesus nggak diundang, Yesus nggak hadir. Kok Yesus nggak hadir, nggak ada mujizat. Nggak ada mujizat, ribut tuh perkawinan. Bertengkarlah mereka, bubarlah. Kan begitu urutannya. Yesus diundang. Kita undang Yesus dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita. Hadir gak Yesus? Hadir. Yesus undang, hadir. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, ada mujizat. Indahnya begini, perhatikan. Di sana ada 6 tempayan. Iya kan, perhatikan ada 6 tempayan kan gitu ya. Di katanya. Coba. Di sini kata, di situ ayat 6. Coba ayat 6 tuh. Di situ ada 6 tempayan, iya kan? Disediakan bagi pembasuhan adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu. Tempayan itu diisi dengan air biasa. Terus dibawa ke pesta jadi anggur. Tempayan bicara apa tempayan? Ini wadahnya. Wadah ini, wadah. Ini wadah. Kemudian untuk isi air. Setelah isi air, berubah menjadi anggur. Ada wadahnya. Tempayan bukan wadah ataupun sarana. Terjadinya mujizat. Ya kan? Kalau nggak tempayan bagaimana? Coba saudaraku bayangkan nggak ada tempayan. Betul. Jadi bicara tempayan ini bicara wadah, bicara sarana. Sarana terjadi mujizat. Nah, firman Tuhan mau bicara tentang tempayan kehidupan. Sarana mujizat terjadinya kehidupan. Ada 6. Yuk kita mau lihat apa 6 itu. Tuhan telah menyediakan bagi kita wadah, sarana ya, kepada kita untuk menjadi atau terjadi mujizat dalam hidup kita. Yang pertama, sarananya itu doa, saudaraku. Itu wadahnya, itu tempayan yang pertama. Sarana, wadah untuk jadi mujizat dalam hidup kita, doa. Yang pertama itu. Kalau nggak ada doa, nggak ada mujizat. Kan gitu, ya kan? 1 kali 5 itu dikatakan tetaplah berdoa. Mazmur 1:35,
Yesus sudah memberikan teladan. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus datang ke tempat yang sunyi, sujud dan berdoa. Ini teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita. Ini sarananya terjadi mujizat. Yesus pagi-pagi benar dan itu dilakukan setiap hari, pagi benar datang. Sehingga kita lihat luar biasa pelayanan Yesus. Yang sakit sembuhkan, yang sudah disembuhkan, bangkit yang mati. Kan gitu. Kekuatan yang Allah berikan, Allah Bapa berikan pada Yesus. Itu kenapa? Karena ada sarana yang dipakai, yaitu apa namanya? Doa. Tempayan itu sarana, wadah terjadinya mujizat. Karena wadah pertama doa, saudaraku. Untuk bisa terjadi mujizat dalam hidup kita, kuat berdoa. Ini firman Tuhan katakan, kuat berdoa. Itu sana pertama tempayan kita tuh, tempayan kehidupan itu. Ya? Paham ya? Tempayan ini bicara soal wadah, sarana. Sehingga isi tempayan itu penuh. Ketika disiram air, dibawa ke pesta, berubah menjadi anggur, mujizat terjadi. Dari tempayan ini nih. Tempayan pertama, wadah pertama, saran pertama yang Tuhan berikan bagi kita doa. Dengan banyak berdoa, banyak berkat, terjadi mujizat. Dan itu Yesus sudah tunjukkan buat kita. Paling benar, kan begitu. Ya kan? Kita lihat Daniel bagaimana 3 kali sehari dia berdoa, memuji menyembah Tuhan. Seperti yang dilakukannya. Ini Daniel 6 ayat 11 ini mengatakan seperti yang dilakukannya. Jadi udah kebiasaan habitnya. Dari kecil sebelum pulang ke Babel udah begitu hidup di Yehuda. Waktu di Yehuda kemudian dibuang ke Babel sama. Di Babel juga dilakukan itu karena emang habitnya, kebiasaan hidupnya. Dia berdoa sehari 3 kali memuji menyembah Tuhan. Ketika didengar Raja Darius mengeluarkan perintah nggak boleh menyembah kepada dewa lain, meminta pada dewa lain, dan kalau yang menyembah kepada atau minta pada dewa lain masukin ke gua singa, tapi Daniel tetap berdoa. Kenapa? Daniel tahu itu ladahnya, itu sarananya terjadi mujizat. Kalau kita mau terjadi mujizat dalam hidup kita, ya udah. Pakai sarana yang pertama itu, wadah yang pertama itu yang disebut doa. Gitu. Kenapa nggak digunakan? Sarana udah ada. Dan benar. Ketika dia tetap konsisten, dia seperti yang dilakukannya 3 hari sekali dia berdoa, muji menyembah Tuhan dan dia lakukan. Benar dia masukin ke gua singa. Tapi kan mujizat terjadi. Sarananya apa? Wadahnya apa? Doa. Coba dia dengar doa. Ketika datang perintah Raja Darius, datang, siapa mohon pada Allah lain kan gitu kan, dia akan dimasukkan gua singa. Dia takutan. Daripada gue masuk singa, udah gue nggak doa lagi. Nah, nggak doa lagi, ya udah, nggak jadi mujizat. Begitu tekanan hidup kita, masalah hidup kita, ini gue ngomong doa lagi dah, gue nggak mau ibadah lagi dah, ya, nggak jadi mujizat. Kan banyak orang Kristen gitu. Ketika tekanan terjadi, masalah terjadi, udah malas berdoa, mana terjadi mujizat. Sedangkan doa itu kan wadahnya. Sarananya terjadi mujizat. Iya kan? Dan itu tunjukkan. Yesus berdoa, Daniel berdoa. Kenapa begitu kuat Daud nih? Masalahnya luar biasa. Kenapa begitu kuat? Karena dia 7 kali sehari berdoa, muji menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan 7 kali sehari. Maka jadi kuat dia. Dan itulah mujizat terjadi dalam kehidupan Daud. Walaupun firman Tuhan katakan di Mazmur 23:4, walaupun di lembah kekelaman sekalipun, di bayang-bayang sekalipun hidupnya, tapi tetap aja mujizat terjadi dalam kehidupan Daud. Enggak pasti ada masalah seperti kasihan ibu Utapea tadi, nangis. Masalah mulu, suami, anak kan gitu kan. Itulah kehidupan. Suatu proses yang Tuhan izinkan bagi kita masing-masing sama, semua kita masing masalah yang sama. Daniel itu juga sama, ada masalahnya. Ya Daniel. Tuhan izinkan
waktu saya bilang sama si Jonathan ya kita ngasah Jo mah dia apa papinya konsultasi Jo yuk percaya nggak masalah yang kau alami itu sebagai proses Tuhan izinkan dan dirimu percaya nggak itu proses untuk tempat kamu lebih lagi percaya kalau percaya itu proses dari Tuhan ikhlas menerimanya. Kalau masalah yang kita alami nih ya kita percaya itu dari Tuhan dan proses untuk kita dimurnikan semakin bagus, ya kan? Kalau kita percaya proses dari Tuhan untuk memurnikan kita, ya ikhlas aja nerimanya. Ikhlas udah, ya terima udah ikhlas. Gak usah bersungut-sungut. Masalahnya kan nggak percaya kita itu proses Tuhan bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Kenapa ini saya bersungut-sungut? Kenapa? Kenapa dia bersungut-sungut kita mau masuk tanah Kanaan? Melihat orang Kanaan, suka enak tinggi-tinggi besar. Karena nggak percaya dari Tuhan. Dia cuma bilang, Tuhan membuat saya mati padang gurun. Nah, masa Tuhan membuat mati padang gurun? Tuhan udah begitu baiknya, udah mengeluarkan mereka dari Mesir, ya. Itu tanah Kanaan dijanjikan dengan susu madunya. Bagaimana Tuhan menyatakan tulah-tulah di Mesir? Kan dia melihat. Terus kemudian ada masalah di tengah jalan dan bilang Tuhan mau bunuh saya di padang gurun. Ini kan nggak benar. Masalah yang kita alami percaya itu pas dari Tuhan. Kalau kita percaya ya ikhlas gitu loh. Maukah kita mengikhlaskannya masalah itu? Ya, dia Daniel. Masalah kerjaan masalah aja, masalah aja. Ya kan ya? Bukan, jangan menghakimi gitu, nggak boleh menghakimi gitu. Daniel mesti anggap itu, bukan anggap, Daniel mesti terima itu sebagai proses dari Tuhan. Ini dulu, percaya gitu proses dari Tuhan. Kalau nggak percaya, ya udah, repot lagi. Sama orang Israel, mati di padang gurun, nggak percaya itu proses dari Tuhan. Karena nggak percaya dia, itu sebuah proses dari Tuhan. Sengaja padang gurun, supaya mereka kesekian dia, ketaatan mereka sama Tuhan. Orang Israel nggak percaya. Coba percaya, ya ikhlas. Kok Daniel percaya nih proses nih. Udah kerjaannya kendala lah, kerjaannya kendala. Anggap proses dari Tuhan, dan dia terima ya. Ikhlas menerimanya, kalau dari Tuhan. Jadi nggak bersungut-sungut. Mesti seperti itu. Kalau gitu kita bersungut-sungut dalam hidup ini. Masalah lagi, besok masalah lagi, entahin ini lagi. Aduh, gue nggak berdoa lagi lah, gue bawa baktian lagi lah. Ribet deh, ini udah. Gak ikhlas. Memang mesti gitu. Mesti seperti itu. Nah, wadah, ada sarana wadah untuk terjadi mujizat dalam hidup kita. Yang pertama, doa. Tempayan kehidupan, tempayan merupakan sarana wadahnya, diisi air. Begitu dalam perjalanan, berjalan dulu kan. Ini masalahnya apa? Coba. Saudara, coba bayangin. Isi, pelan-pelan ngisi tempayan itu, ada tempayan kan? Isi dengan air. Udah berubah dong menjadi anggur? Belum. Waktu diisi dengan air pas saat itu, di tempat itu tuh, belum. Ketika dia bawa ke pesta, ini sini, tempayan sini kan, pembasuhan. Iya kan? Tuh, jaraknya jauh juga, pesta sono, dalam. Dia bawa, kucuk. Ini perjalanan di bawah ini baru, pas sampai baru jadi anggur. Bicara apa sih? Bicara proses. Terus kalau tempayan ini di sini nih, di sini air. Di sini aja jadi anggur gak? Enggak, tetap air. Paham nggak? Tempayan ini di sini nih, diisi dengan air. Terus kalau nggak dibawa pembebasan jadi apa? Nggak jadi anggur nggak? Enggak, tetap jadi air. Dibawa dulu ke sana, baru di dalam perjalanan itu tek anggur. Ini bicara proses maksudnya. Doa dulu, tapi proses dulu juga. Tiba-tiba sini sambil kita berdoa mujizat, bukan juga. Ada proses dulu dalam perjalanannya, proses baru jadi anggur.
Mesti paham itu. Kita mesti paham. Alkitab nggak mengatakan isi tempayan itu penuh dengan air. Terus tiba-tiba dicedok situ jadi anggur. Enggak. Coba perhatikan ayat itu kamu. Tentang perkara di kanan. Bawa tempat itu ke pemimpin pesta, kan gitu kan? Ketika bawa pemimpin pesta, jauh juga perjalanannya. Itu ruangannya kan dari sono ujung sono ke sini. Gedung, ruangan. Cuk jalan. Di dalam perjalanan nih. Kok berani ya? Ayat dibawa ke pemimpin pesta. Itulah iman. Itulah iman. Ketika proses dan iman itu diproses, ada iman, ada proses, berjalan min pesta, baru menjadi anggur. Ya. Paham ini ya? Ya. Pertama memahami bahwa masalah kita alami emang Tuhan izinkan. Kalau ikhlas, kemudian ada wadah sarana yang Tuhan berikan, doa. Jalanin aja dulu. Kalau kita ikhlas dan melakukan itu, jalan. Terjadi mujizat, yang begitu. Itu Alkitab, Alkitabiah. Nilainya Alkitab, iman itu di Alkitab ini begitu. Untuk memahami Alkitab seperti itu. Dan kita jalankannya soal Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, kita jalankan. Terjadi mujizat. Yang kedua, saudaraku, puji-pujian. Tempayan yang kedua, kan tempayan kan? Ada tempayan kan? Tempayan bicara sarana, bicara wadah kan? Sarana yang kedua, puji-pujian. Iya kan? Pujilah Tuhan dalam segala kudusnya. 7 kali dan Daud kata memuji Tuhan. Kemudian kita lihat coba Yosua di Yosua 6 ayat 1 sampai 5 dengan puji-pujian tembok Yeriko rubuh. Bayangin aja. Emang tembok Yeriko rubuh apa? Doa. Pujian. Ada satu sarana lagi yang Tuhan berikan bagi kita. Puji-pujian. Puji-pujian. Apa yang banyak mereka? Apa tuh orang Yosua waktu mengelilingi tembok Yeriko apa yang dilakukan? Pujian. Hari pertama sekali ya kau kelilingi itu bersorak-sorak deh. Hari kedua sekali. Hari ketujuh baru 7 kali. Dikelilingi pujian kan gitu. Nggak tahu pujiannya apalah misalnya apalah kira-kira pujian. Dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, apalah gitulah pujian keliling. Puji-pujian mereka dan mereka puji ini sungguh-sungguh. Di atas pujian Tuhan ada. Ketika dia pujian-pujian terus dikelilingi tembok Yeriko tuh tebal. Tebalnya, aduh, tingginya tinggi sekali, tebalnya tebal sekali. Itu nggak bisa di ini. Waktu dulu nggak ada bom, nggak ada dinamit, nggak ada. Kalau sekarang sih gampang, di bom aja udah hancur tuh. Dulu cuma lembing, depan pedang. Mana bisa teman-teman ini tembok bobolin tembok nggak bisa. Yang ada tuh pedangnya bengok, gitu kan gitu. Tebal temboknya, tinggi. Nggak masuk akal dengan pedang begini. Dulu nggak ada bom, enak aja bikinin bom dulu nggak ada. Tombak aja, sampai pegel juga nggak bakal itu. Tembus kan, ngerubuh. Ya kan? Tapi itulah mujizat. Ya kan? Ketika dia kelilingi Yosua dengan orang Israel keliling-kelilingin muter dikelilingin muter. Orang Yeriko di atas ngomong dilihatin kali hari pertama dilihatin kedua lihatin udah gila kali ini udah gila kan gitu. Paham nggak? Ketika orang Israel kelilingi Yosua dan orang Israel kelilingi orang Yeriko dari atas ini ngelihat kan gini kan. Ngapain sih ini orang ini? Udah gila kan? Udah gila. Kita muji-muji Tuhan. Orang luar bilang gila lu, muji Tuhan lu, gila lu. Kan gitu kan? Orang luar, orang nggak ngerti. Ya orang yang nggak ngerti loh. Orang dunia lah. Kalau ngeliat kita muji-muji Tuhan itu gila, lu gila. Bodoh amat gila. Kita muji doa Tuhan. Itu sarananya. Sarana kedua adalah pujian, perkuat pujian dalam hidup kita, muji Tuhan setiap saat. Kan bisa di mana aja muji Tuhan ya. Tuhan berkata di atas pujian, itu Mazmur 22 ayat 3. Kemudian wadah
Wadah ketiga apa? Wadah ketiga penyembahan. Tempayan ketiga, wadah ketiga, sarana yang ketiga yang Tuhan berikan bagi kita adalah penyembahan. Yohanes 4 ayat 23-24, tapi saatnya akan tiba, penyembah benar-benar akan datang, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan nggak harus dengan bahasa roh, kan nggak semuanya bisa bahasa roh. Pujian sudah menyembah Tuhan, kau baik, Tuhan dahsyat. Ini menyembah nih. Menyembah dengan akal budi kan ada dikatakan firman Tuhan, ya kan, di Korintus. Menyembah dalam roh dan menyembah dengan akal budi, iya kan? Kalau bahasa roh silakan, bisa bahasa roh silakan, silakan. Kalau yang belum bisa nggak apa-apa. Menyembah dengan akal budi. Bagaimana menyembah akal budi? Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Luar biasa Engkau Tuhan, kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Itu penyembahan dalam bahasa akal budi itu tuh. Itu namanya penyembahan akal budi. Itu sarana Tuhan berikan bagi kita menyembah Tuhan. Daniel tadi kan, Daniel 6 ayat 11 tadi kan 3 kali saling memuji dan menyembah. Daniel itu bukan memuji aja berdoa, tapi memuji, menyembah dan berdoa. Itu Daniel tuh. Ada 3. Itu 3 kali sehari. Waktu dia nampak Tuhan 3 sekali, dia datang buat Tuhan, dia memuji Tuhan. Lagu pujian apa, kemudian terima kasih Tuhan kau dahsyat. Terus dia berdoa. Tuh, 3 kali sehari tuh. Terjadi mujizat. 3 kali ya. Tuhan katakan dari Matius 4:10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya kan? Menyembah Tuhan Allah. Jadi pengertian menyembah ini jangan ini ya, jangan apa? Oh, menyembah Tuhan. Kita menyembah yuk dalam roh. Silakan aja kan, kalau di gereja kan, apalagi dari karismatik kan, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Pakai bahasa roh, kalau Ulia Masangkara masih kenamu Rama Namo Rama, silahkan kalau bisa bahasa roh. Tapi kalau nggak bisa bahasa roh, jangan kecil hati, nggak apa-apa. Emang kenapa? Bahasa kebudi. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Itu aja. Itu menyembah tuh. Memuji, menyembah Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat, tempayan, 6 tempayan. Tempayan bicara sarana, bicara wadah. Sarana yang keempat adalah persekutuan ibadah seperti ini. Ibrani 10:25 kan, janganlah kita menjauhkan pertemuan ibadah kita seperti yang biasakan beberapa orang. Temanya saling mengasihi dan saling menasihati, semakin hari Tuhan semakin mendekat. Jauhkan, jangan menjauhkan di pertemuan ibadah seperti ini. Ibadah di rumah oke, sama anak istri silakan, suami anak istri silakan ibadah di rumah, ibadah tuh. Tapi pertemuan seperti ini juga ibadah. Ibadah di gereja, ibadah di rumah itu ibadah. Jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah. Perkuat ibadah. Jangan seperti yang biasakan doang. Yang dibiasakan beberapa orang, itu orang banyak, orang-orang yang udah enggak ibadah, udah tidak menggunakan ibadah. Tuhan katakan menjelang hari yang Tuhan mendekat. Bicara menjelang hari Tuhan mendekat, bisa bicara tentang kedatangan Tuhan 2 kali. Bicara dengan umur kita, kan suatu waktu Tuhan datang ke kita, itu hari Tuhan. Hari Tuhan bukan bisa aja bicara tentang Tuhan datang kedua kalinya, datang kedua kalinya, bisa bicara. Tapi nggak pakai tetet, tiba-tiba malam-malam lupa bangun. Nah itu Tuhan datang. Ya. Tidur lupa bangun, nah itu hari Tuhan untuk kita. Lupa bangun, nggak mau bangun ya udah. Bisa besok, bisa kapan kan? Nah, tidur, minyak bener tidur ini. Lupa bangun apa nih? Contohnya ada Tuhan panggil, itu hari Tuhan. Jangan jauhkan ibadah. Di dalam ibadah ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Coba lihat jemaat pertama mula-mula coba. Kan banyak mujizat terjadi kan? Jemaat mula-mula tuh di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Jemaat mula-mula. Dia selalu rajin ibadah, memecahkan roti, ibadah, rajin menurut jemaat mula-mula luar biasa. Terjadi mujizat banyak kalau kita baca tuh. Kisah 2 banyak terjadi mujizat.
bukan aja pertambahan jumlah daripada murid-murid, tapi mukjizat terjadi luar biasa. Yang sakit disembuhkan, ya, lumpuh berjalan sama seperti Yesus. Rasul melakukan itu juga. Karena memang Tuhan berkata, kalau kau percaya engkau melakukan lebih daripada aku lakukan. Dan terjadi zaman Rasul, ya kan? Petrus sapu tangannya menyembuhkan, ya kan? Dan sapu tangannya kan luar biasa. Kok Yesus kan nggak pernah sapu tangannya menyembuhkan? Ya Petrus berarti benar. Yang Tuhan kata kau akan melakukan, kalau kau percaya engkau melakukan lebih yang daripada aku lakukan. Nah gitu kan? Ya. Petrus juga menyembuhkan, bangkitkan orang mati kan? Dia mati itu dibangkitkan oleh Petrus. Dorcas yang mati, lihat nggak Dorcas tuh di Alkitab? Mati semua. Kemudian yang waktu apa Paulus waktu apa kemudian dia bicara, kemudian anak muda jatuh mati, kemudian sembuh mati, hidup lagi. Ini yang ibadah. Ketika jemaat mula-mula ibadahnya sungguh-sungguh luar biasa ya, ibadahnya antusias sekali ya, terjadi mujizat. Ibadah satu sarana wadah untuk terjadi mujizat. Tempayan tadi. Ada 6 tempayan. Tempayan kelima apa? Firman Tuhan. Tempayan sarana kelima untuk jadi mujizat firman Tuhan. Mazmur 111 saya sebut dikatakan firman-Mu ada pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Roma 10:17 katakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Yus 1:8 katakan jangan lupa engkau perkataan tapi renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak katanya sesuai dengan tulis jalannya, dengan demikian perjalanan makan dan engkau akan beruntung. Perlunya firman Tuhan bagi hidup kita. Pentingnya firman Tuhan untuk bagi kita. Ya kan? Bukan hanya untuk memberikan makan rohani kita, menimbulkan apa iman kita, membangun iman kita, tapi juga firman itu merupakan pelita bagi kita di dalam perjalanan hidup kita. Baca firman Tuhan, diagendakan, dijadwalin. Oh, karena ada berapa grup ya di itu jadwal setiap firman Tuhan. Kalau saya anugerah Tuhan saya hampir 8 kali, udah 7 kali, hampir 8 kali bolak-balik. Saya mulainya dari perjalanan baru, habis baru perjalanan lama. Terus konsisten baca setiap hari, kita baca terus, dibaca terus. Kalau saya saran itu secara konsisten, secara apa teratur baru saya dibacanya. Ada orang baca lengkap-lengkap, terserah aja sih, nggak apa-apa juga. Tapi enaknya teratur, mulai dari apa perjalanan baru, ya kan, terus masuk perjalanan lama, terus baca terus. Firman Tuhan itu makanan roh kita. Manusia tidak dapat tubuh, jiwa, roh. Nih, tengah-tengah jiwa. Tubuh sini yang kita lihat di tubuh nih, yang kelihatan nih. Dalam jiwa, pikiran, perasaan. Nah, kan dalam roh, dalam lebih lagi dalam roh. Tinggal mana yang kita beli makan yang kuat. Kalau kita cuma tubuh doang kita kasih makan, nanti jiwa kita dipengaruhi tubuh. Jiwa tengah-tengah nih. Siapa yang dominan pengaruh jiwa? Roh apa tubuh? Kedagingan apa roh? Tergantung kita beli makan yang mana yang kuat. Kok cuma makannya cuma tubuh aja nih, ya kan? Kasih wah makannya kencang nih, makan jasmani, kemudian hal duniawi nih, wah dicelerin ya, ngerokok, minum itu makan tuh, mabok-mabokan, nah makan tuh, ya kan minum-minuman, kasih aduh, judi, nah ini nih tubuh nih, duniawi kuat nih, ya kan judian lah, mabok-mabokan lah, ngerokok yang kuat lah, woi, ya kan di sini nih, wah kan hal duniawi sini kencang nih, wah tubuhnya yang jadi besar, dipengaruhi jiwa. Maka itu rusak jiwanya. Karena dipengaruhi tubuh tadi, yang dikasih makan cuma tubuhnya. Ya. Makanannya juga duniawi yang nggak bener, ya repot lagi nih. Ya kan? Tapi kalau kita makan roh, kita kasih makan nih, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, wah kuat roh kita nih. Wah, jiwa ini dipengaruhi roh. Maka ada lemah lembut sini nih. Buah roh ada jiwa kita nih, lemah lembut, mengampuni. Ada sukacita, ada sejahtera. Jiwanya dipengaruhi roh. Roh yang kita beri makan ini nih. Baca Alkitab mulu, ya kan? Konsisten baca Alkitab, teratur baca Alkitab, berdoa teratur. Kasih makan terus roh kita. Nah, ini gemuk nih, bertumbuh nih.
bertumbuh. Nah ini mengaruhi jiwa. Jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak dipengaruhi. Ya kehendak kita kehendak Tuhan dong. Jiwa kita ya pikiran Kristus dong. Ya kan? Ada mengampuni dong. Karena jiwa kan roh yang mengaruhi. Ada hati yang mengampuni, hati yang ya memaafkan ya. Nggak mudah sakit hati, akar baiknya mudah karena roh yang mengaruhi. Coba kalau ini kita masih mandul, ini nggak kasih makan, ini bantet, ini kurus, ini gemuk, repot. Nah, gitu kan. Duniawi mulu ininya, tubuhnya mulu nih, duniawi dikasih makan terus nih. Waduh, minum asik, makan apa tua kan gitu kan, makan apa tua kan, minum judi, wah, hampir setiap hari dah tuh. Gemuk lah duniawi ini ya, badannya gemuk lah kan, gendut ya. Wah, maaf kata banyak gendut gitu kan, wah kayaknya gendut. Terus jiwanya sedikit singgung marah, iya kan? Ribut berantem mulu tuh, badai dia. Badai ya suka tuh kan? Kenapa? Ininya dikasih makannya, rohnya nggak dikasih makan. Badai seribu, sama anak kita sibut aja, sikut aja, berantem terus, sakit hati, akar pahit. Ya karena yang dimakan ini mulu, jiwanya terpengaruh. Tapi kalau makan ini, kita kasih makan roh kita dengan firman Tuhan, maka roh kita kuat, jiwa kita dipengaruhi firman Tuhan. Lihat orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, coba rajin baca Alkitab, beda, karakternya beda, mengampuni dia, memaafkan, nggak ada sakit pahit, nggak ada akar pahit, nggak ada, menyimpan kesalahan nggak ada. Kalau bicara disakiti ya saya jangan tanya, sampai gila, tapi maafkan. Kita mau maafkan, lepas pengampunan, lepas. Nggak ada musuh saya kan, enak. Lepas pengampunan, nggak ada. Walaupun ada yang ini kita kan, fitnah kita ada. Ngancam kita berapa kali, mau dibunuh, diancam, fitnah, disantet. Kita ngampuni. Lepaskan pengampunan, nggak ada akar pahit, nggak ada, nggak mau saya akar pahit. Nyimpen kesalahan nggak mau. Kenapa? Kalau bukan karena saya, karena firman Tuhan yang menguasai hidup saya, itu gitu loh. Kalau saya sendiri nggak kuat saya. Kok bicara saya sendiri nggak kuat, gue kan manusia juga, daging. Tapi karena firman menguasai hidup saya, dikuatkan oleh firman. Pada mulai firman itu bersama dengan firman itu Allah. Ini menguatkan kita, hidup dalam ini nih, dalam ini hidup jerema gitu loh. Firman itu jerema, itu menguatkan kita untuk kita mampu mengampuni kesalahan orang lain, memaafkan, tidak sakit hati, tidak akan pahit. Ini mampukan. Enggak mabadai kan, mabadai apa? Mabadai mulu. Ribut mulu. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat orang kita lihat orang ya, berantem mulu. Sedikitnya tersinggung, cepat banget tersinggung orang nih. Ini kayaknya udah kayak jeramik, gampang kebakar ya. Ya itu. Yang gemuk kedagingan doang, gemuk kan dikasih makan dagingnya, ini nggak dikasih makan rohnya. Orang dunia yang begitu. Gampang kebakar. Ribut mulu. Malah ada yang bulu-bulu. Ada yang bulu-bulu kan ada juga. Malah bunuh, ngeri banget. Karena nggak dikasih makan rohnya. Yang keenam terakhir, saudara dalam Tuhan, yang terakhir yang keenam, tempayan. Tempayan kan? Di tempayan biasa sarana bicara wadahnya. Ya Tuhan berikan sarana bagi kita untuk terjadi mujizat, karakter kita, perubahan budi, karakter. Gitu. Ya, dari Efesus 4 ayat 17-25 dikatakan jangan hidup lagi sama dengan yang lalu, berubah. Ya kan? Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh perubahan budi. Berubah oleh perubahan budi. Jangan lagi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Perubahan karakter kita itu akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Jangan sama lagi dengan dunia ini, perbuatan dunia yang Galatia 5 ayat 19 sampai 21, kecederaan, pemecah belah, percidaan, sakit pahit, sakit perselisihan dan sebagainya. Enggak, jangan bakal terjadi mujizat itu.
Kalau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perbuatan lama, manusia lama, nggak mungkin jadi mujizat. Berubahlah umpan budimu, berubah karakternya. Gata 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita udah dalam posisi seperti ini nih, berubah seperti ini gampang terjadi mujizat. Masalah proses nggak mau diproses tadi kan, nggak mau sih proses kan dari sini nih, di tempayan ini nih, diisi 6 di situ 6 tempayan, diisi air biasa, air putih biasa, air putih, belum jadi anggur belum. Proses bawa ke sana, kempin pesta bawa dulu sana bawa, nggak mau dibawa ya tetap aja air, bukan anggur air biasa, dibawa. Beriman dong bawa melangkah dong. Ya bakal mesti langkah. Begini langkah kan? Itulah iman, langkah iman namanya. Karakter itu juga harus melangkah, perubahan karakter itu. Mau dong melangkah, mau dong merubahnya dong. Ada niat dong, ada kemauan dong. Kalau enggak ya gitu-gitu aja bagaimana jadi mujizat. Ketika dia melangkah, wah, ini berdebar-debar nih ngangkanya nih. Saya bisa percaya nih, yang disuruh angkat ke sana nih, tempat itu berdebar-debar. Kok air biasa suruh kembali pesta? Anda bisa ini enggak? Saudaraku bisa membayangkan enggak itu? Ini air biasa, dia tahu air biasa. Suruh bawa ke pesta sana, berdebar-debar, ngapain nanti gua dimarahin sana? Iya kan? Coba pikir. Gua bawa air biasa ke sana tuh pengen buat pembasuhan nih. Ini terbaiknya pembasuhan, letaknya di sini nih. Ini pintu masuk, jangan dibawa ke dalam. Letaknya salah. Kalau dibawa ke dalam salah letaknya. Masa dibawa ke dalam kan salah letaknya. Terus ngapain air dibawa air biasa dibawa ke dalam? Ini kan bersiko. Tapi yang bawa ini bawa jalan ya. Debar-debar tuh. Tuh ke jalan aja. Sampai pesta tuh, taruh. Jadi anggur. Jadi anggur. Ya, saudara dalam Tuhan, ya, ada niat kita, ada apa kemauan kita untuk merubah karakter kita, gitu loh. Merubah hal beban budimu, ada kemauan kita untuk itu. Jadi hal yang sama kepada yang sesuatu yang baru. Ya, saudara Tuhan, firman Tuhan jelas sekali buat kita pada saat ini bahwa ada tempayan sebagai wadah sarana yang itu pada perkara di Kana, ya. Sehingga sarana itu ya terjadilah mujizat air menjadi anggur. Saudara Tuhan, ada 6 sarana wadah yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Yuk kita pergunakan, yuk kita pergunakan itu, kita manfaatkan itu supaya Tuhan katakan ya sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Baik rumah tangga kita, baik pekerjaan kita, baik apapun yang kita lakukan ya, baik anak-anak kita semuanya lah ya, itu akan terjadi mujizat dalam kehidupan kita ya. Tuhan berkati ya, amin, amin.